Kenyataan tanggal 14 markas kami terbakar. Maka hari ini juga West Papua Army mau kembali memiliki markas Victoria di Bewan. Maka dengan itu kita sepakat Pak Presiden Tuan Beni Wenda bersama Sekretaris Presiden diutus kami untuk kembali merebut markas Victoria. Maka hari ini juga West Papua Army siap untuk merebut markas Victoria. Dari tanggal 14 Maret 2026, teman-teman TPNPB yang datang menghancurkan markas Victoria West Papua Army. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Markas Pertahanan Victoria merupakan salah satu lokasi bersejarah yang diakui oleh beberapa kelompok bersenjata di Papua Barat, antara lain TPN-OPM, TPNPB, TNPB, dan TRWP. Kelompok-kelompok ini secara historis mengklaim mereka berada di bawah payung satu tujuan perjuangan yang sama. Terkait insiden pembakaran markas pertahanan Victoria, terdapat dugaan keterlibatan pihak dari kelompok yang dipimpin oleh Jeffrey P. Bomanak dan Saul Bomai. Atas dasar tersebut, pihak WPA menyatakan perlunya klarifikasi dan pertanggungjawaban secara terbuka dari pihak yang diduga terlibat. Apabila klarifikasi dan pertanggungjawaban tersebut tidak diberikan dalam waktu yang wajar, maka permasalahan ini akan dibawa ke forum diskusi internal WPA untuk dicari penyelesaiannya. Insiden ini sendiri menggambarkan konflik internal yang cukup serius di tubuh para pejuang gerakan ini. Ini menunjukkan adanya perebutan otoritas dan legitimasi historis. WPA berusaha memposisikan diri sebagai payung besar yang menyatukan berbagai sayap, yaitu TPN-OPM, TPNPB, TNPB, dan TRWP. Namun tindakan pembakaran markas historis oleh sesama anggota atau faksi menandakan bahwa klaim kesatuan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh semua pihak di dalam organisasi. Dugaan keterlibatan kelompok Jeffrey P. Bomanak dan Saul Bomai menunjukkan adanya persaingan faksi yang mungkin bersumber dari perbedaan strategi perjuangan, perebutan sumber daya seperti senjata, wilayah pengaruh, dan dukungan logistik, perselisihan personal atau klaim kepemimpinan. Ancaman untuk membawa persoalan ke forum diskusi bersama WPA menunjukkan bahwa organisasi ini masih mengandalkan mekanisme musyawarah informal. Konflik internal yang terus-menerus terjadi bisa menimbulkan berbagai risiko, termasuk penurunan kepercayaan di kalangan anggota dan pendukung. Konflik internal seperti ini sangat merusak narasi perjuangan Papua Barat di mata masyarakat lokal maupun internasional. Pembakaran markas bersejarah oleh sesama pejuang dapat dimaknai sebagai pecah belah yang melemahkan posisi tawar gerakan secara keseluruhan. Insiden ini bukan sekadar masalah disiplin, melainkan gejala krisis kohesi dalam kubu-kubu ini. Tanpa adanya mekanisme kepemimpinan yang jelas, pembagian peran yang tegas, dan aturan main yang ditaati bersama, organisasi ini berpotensi terus mengalami konflik internal yang berulang dan semakin dalam. Manuskrip Papua. Ini bulan Maret tanggal 20. West Papua Army dari Wanimo naik kembali di markas Victoria di kediaman Bapak Dewan Militer Tuan Iko Ipau di Kali Bugiam. Kita tinggalkan markas Victoria tanggal 12 bulan Maret. Kenyataan tanggal 14 markas kami terbakar. Maka hari ini juga West Papua Army mau kembali memiliki markas Victoria di Bewan. Maka dengan itu kita sepakat Pak Presiden Tuan Beni Wenda bersama Sekretaris Presiden diutus kami untuk kembali merebut markas Victoria. Maka hari ini juga West Papua Army siap untuk merebut markas Victoria. Siap? Siap! West Papua Army siap? Siap! West Papua Army siap? Siap! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Seluruh tentara West Papua Army dari Komandan Operasi Batalion sampai Seksi Kompi seluruh staf. Karena kemarin tanggal 11 akan peristiwa tentara West Papua Army, markas pusat tentara West Papua Army, karena adakan memberikan surat undangan kepada kami bahwa dari tuan tanah ke tempat dengan rombongannya Jeffrey Pakawa atau Bomanak dengan ada beberapa pemimpin ilegal mereka akan buat. Akibat itu tanggal 11 itu adakan disuruh untuk kami tentara West Papua Army 1-2 hari tidak boleh tinggal, harus mengingat dari tempat ini. Tetapi kami mengingat bahwa ini adalah dari Jurung Koren Jakob Rai sampai Tuan Tanah Adat
di Victoria Bawani ini ditempatkan dari Australia, Belanda, menetapkan lapangan Victoria ini. Akibat itu kita tidak bisa mundurkan diri, tetapi kami tetap menahan. Tetapi ada akibat itu tanggal 12 saya akan buat surat pernyataan para sementara saya pemunduran, saya punya barang-barang semua menimbang di dalam rumah komando di mana-mana, dan dari Kodam 19 punya masing-masing barang semua kami akan masukkan di dalam satu rumah komando. Akibat itu yang teman-teman kami juga dan perjuangan bersama, tetapi wamena masuk oleh pembongkaran. Akibat itu sampai tanggal 14 anggota Jeffrey Pomanak masuk pembakaran pertahanan tentara West Papua Army di Bawani Victoria ini. Maka kami merebut kembali lagi tentara markas pusat tentara West Papua Army di markas pusat Victoria di Bewan. Kami akan kembali dan kami akan tetap dan tidak akan keluar dari tempat ini. Maka kami melaporkan kepada Bapak Presiden sementara On Beni Wenda bersama seluruh stafnya dan Bapak Konsul sebagai Parlemen Butar Tabuni, kita akan menyampaikan bahwa kami Tentara West Papua Army akan minta seluruh anggota di mana-mana pun akan menambung kepada kami di pertahanan Victoria di Bewan ini. Saya selaku Kepala Staf Tentara TRWP Tentara West Papua Army, saya mengucapkan selamat bapak-bapak dari pemerintah. Boleh perhatikan kami apa situasi kondisi daripada kami ini. Segera Tuan Hon Beni Wenda diperhatikan di pertahanan Tentara West Papua Army di Victoria Bewan ini. Penyampaian kami sampai di sini dan sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu berikan kepada kami. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, selalu menyertai kami dalam perjuangan kami bangsa West Papua. Maka dengan itu saya selaku Wakil Panglima West Papua Army yang ada di markas Victoria, sesuai dengan pengalihan jabatan Pangtikor Komando West Papua Army Chief General Mata Sunda yang memperkenalkan kami. Maka hal yang sedang terjadi di markas Victoria, atau markas West Papua Army yang kita sudah masuk memiliki di markas Victoria ini secara resmi, bahwa dunia sudah tahu bahwa West Papua Army yang sudah punya markas yang lebih jelas ada di markas Victoria. Tetapi karena kepentingan intelijen BIN dipasang lewat teman-teman pejuang kami, Tuan Jeffrey Pomanak, Tuan Menase Tabuni, Tuan Jal Pijikwa, bersama Tuan Markus Alok, dan selain teman-temannya, mereka jadi perlawanan dalam JLMP, baik perlawanan dalam militer angkatan bersenjata. Maka kami mengatas nama Tentara Revolusi dan saat ini West Papua Army, hal yang sedang terjadi, pembakaran rumah-rumah, pembongkaran rumah, tebang tiang bendera yang sebentar jatuh di depan kami. Kami menyaksikan bahwa hari ini tanggal 20 Maret yang kami menyaksikan kejadian tanggal 14 Maret. Hasil keputusan sudah dicabut. Markas Victoria tanggal 12 Maret hasil keputusan disepakati dari Ondo Api setempat bersama teman-teman kami dari TPN OPM, pasukan dari Jeffrey Pagawak. Tetapi kami tidak kecewa, kita tidak mundur, kita tidak marah. Sesuai dengan hasil keputusan itu dengan cara baik. Kita dihormati kepada Ondo Api setempat, kita dihormati kepada negara tetangga, negara Papua Nugini. Maka markas Victoria ada di bawah undang-undang, ada di bawah negara Papua Nugini. Maka sebelum kita keluar, kita sudah buat surat pernyataan. Tolong Bapak Desa bersama Bapak-bapak Ondo yang ada di sini, tolong jaga kita punya dokumen dan alat inventaris kantor yang sementara kita ditinggalkan di markas Victoria. Sementara dalam 1-2 hari kita upayakan mobil untuk datang bawa keluar.
Maka kita sudah berikan surat resmi kepada mereka. Sementara kita saling menjaga antara satu sama lain dengan aturan yang ada di atas tempat ini, aturan yang ada di atas negara ini. Maka dengan itu kita keluar. Begitu kejadian terjadi tanggal 14 Maret 2026 ini, kita dari teman-teman West Papua Army kita kecewa. Kenapa sampai teman-teman TPN dari JP Pagawak punya pasukan bisa lakukan hal yang seperti begini? Tapi kita tidak marah. Kita serahkan kepada Tuhan dan perjuangan kami tetap kita berjalan sama-sama, bergandeng tangan sama-sama untuk menuju titik kemerdekaan West Papua. Maka hal ini sedang terjadi. Semuanya kami serahkan dengan kita punya hati kepada Tuhan, baik kepada teman-teman yang sudah lakukan tindakan terhadap kami. Maka dengan itu saya selaku Wakil Panglima Tertinggi Komando West Papua Army disampaikan bahwa saya minta solusi yang baik. Solusi yang baik sekarang ini, masalah sudah terjadi. Masalah sudah terjadi, saya minta Tuan Presiden bersama kabinetnya, Bapak Ketua Kansel Tuan Pak Bokter bersama kabinet, Bapak Edison Waromi sebagai Menteri Perdagangan harus melihat kepada kami masalah yang sedang terjadi antara West Papua Army dengan teman-teman TPNOPM. Tapi dari West Papua Army kita tidak membalas sesuatu barang untuk menjadi perlawanan. Kita West Papua Army siap untuk menerima teman-teman dari TPNOPM, TPNPB, boleh bergabung dalam kita punya kesatuan, karena West Papua Army adalah jesi untuk pimpin bangsa ke depan dan dia akan jadi tentara West Papua ke depan. Maka dari 3 partai, TRWP, TPNOPM, TPNPB, kita harus masuk di bawah satu komando West Papua Army. Maka dengan itu kami sebagai pemimpin bertanggung jawab. Bagaimana situasi yang sedang terjadi dari kemarin sampai saat ini juga kita sebagai pemimpin kita laporan kami secara resmi kepada pemimpin yang bersangkutan di diplomasi Tuan Beni, Pak Presiden West Papua bersama kabinetnya untuk tinjau masalah yang sedang terjadi ini. Jadi apakah ini caranya untuk membangun Papua merdeka atau caranya untuk memusnahkan orang Papua? Jadi tolong dari seluruh rakyat bangsa West Papua dari 7 wilayah adat, baik pendukung negara-negara tetangga ada di Papua New Guinea, you can look at one something come up in long one Bewani Victoria military base long West Papua Army come up namelo mipla. So I want something causing problem in lo mipla or mipla military tasol mipla ikira fight namelo mipla na mipla destroying something lo mipla. So I'm in Lugos, I'm no straight. Mipla like kisim independence, mipla must come one plus. Mipla must come unity. Mipla must have one time. So this land now, well basao sa mipla staff, unity finish in long military wings, so mipla ba kisim independence area. So lo this land mipla talk, mipla West Papua Army, mipla Kamantab Luki Molsen, apa yang sedang terjadi depan kami kita tidak marah. Kita terima, kita minta tolong Bapak Desa sebagai badan pemerintahan kecil, Bapak Dimen bersama Bapak Ondo Afi dan mantan desa Bapak Hengki Menase bersama Bapak Hengki sebagai presiden, mantan presiden harus melihat kembali apa yang sedang terjadi di markas Victoria. Kami anak-anak dan generasi yang sekarang kita ada ini, kita malas timbulkan kudeta seperti masa orang tua yang sudah berlalu. Dari tahun 80-90 punya kita, anak-anak generasi ini kita malas timbulkan kudeta antara kita orang Papua dan Papua. Kita punya lawan cuma adalah Indonesia. Bagaimana teman-teman kita pikir untuk bersatukan pikiran untuk kita harus melawan kepada Indonesia, bukan melawan kepada teman-teman TPNOPM, melawan kepada teman-teman TPNPB, melawan kepada TRWP, bukan. Itu tidak, itu bukan aturan. Kita mau merdeka, kita harus mari, kita bersatu. Bersatu, kita duduk sama-sama, biar teman-teman TPN juga ada di sini, TPNOPM juga ada di sini, TRWP juga ada di sini. Kita jalan sama-sama, bergandeng tangan sama-sama. Itu salah satu simbolis bagi kami bahwa kita sudah bersatu secara internal baik secara organisasi. Maka itu dunia bisa diakui untuk Papua akan merdeka. Jadi terima kasih sedang terjadi masalah yang ada di sini. Kami dari West Papua Army, kita tidak marah, kita terima. Dan West Papua Army kembali memiliki markas Victoria, tidak akan kembali dan kita akan menanti sampai harus Papua merdeka di tempatnya. Papua merdeka! Papua merdeka! Papua merdeka! Laporan kami dari Markas Pusat Pertahanan Komando West Papua Army di Victoria kepada pemimpin yang bersangkutan, Tuan Presiden bersama kabinet dan Tuan Ketua Kansel Tuan Bokter bersama kabinet dan Tuan Edison Waromi. Laporan kami yang kita naikkan secara resmi apa yang sedang terjadi di Markas Victoria. Dari tanggal 14 Maret 2026, teman-teman kami dari Markas Victoria, teman-teman TPNPB yang datang menghancurkan Markas Victoria
West Papua Army. Maka sekalian dengan video lengkap data yang kita mau laporkan, hari ini juga hari Kamis tanggal 21 kita naikkan laporan ini kepada kantor sekretariat ULMP di pusat untuk tangkapi apa yang sedang terjadi di markas pusat. Dan West Papua Army sudah memiliki markas Victoria tanggal 20 hari Sabtu, dan hari ini juga posisi kami masih dalam siaga 1 untuk tunggu, dan kita tidak akan keluar dari tempat ini. Kita minta tangkapan dan respon cepat dari Pak Presiden kepada kami sebagai angkatan bersenjata yang sementara kita masih dalam posisi siaga 1 di Victoria. We want freedom.